Kamar kos nomor 13, yang membutuhkan tumbal. Nadia, seorang mahasiswi perantau, pindah ke sebuah rumah kos lama yang terkenal murah namun jarang ditempati. Ia ditawari kamar kosong nomor 13, yang anehnya tak pernah ditempati selama bertahun-tahun. Meski ragu, Nadia menerimanya. Sejak hari pertama, ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, suara langkah kaki di malam hari, bisikan dari kamar mandi, dan tetesan air dari langit-langit padahal cuaca cerah. Langit mulai menggelap ketika Nadia tiba di depan sebuah rumah kos berlantai 2 yang tampak tua, dengan cat yang mulai mengelupas dan pagar besi yang berderit saat dibuka. Ia menghela napas, menggenggam kunci kecil yang baru saja diberikan oleh Bu Ratna, pemilik kos. Lebih besar dari kamar nomor 13 ya, nak. Di lantai atas, paling ujung. Sudah lama kosong, tapi sekarang sudah dibersihkan, kata Bu Ratna sambil tersenyum hambar. Saat Nadia naik tangga kayu yang sedikit berderit, ia merasa seperti diperhatikan. Lorong lantai atas remang-remang, hanya diterangi satu lampu redup. Di ujung lorong, pintu kamar 13 tampak lebih gelap dari yang lain. Malam pertama, Nadia belum sempat membereskan semua barang. Ia langsung rebah ke kasur tua, terlalu lelah untuk memikirkan suara ketukan kecil yang terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Pukul 2 dini hari, Nadia terbangun oleh suara air menetes. Ia menyalakan lampu, lantai tepat di samping tempat tidurnya basah. Tapi saat ia menengadah, langit-langitnya kering. Hari-hari berikutnya makin ganjil. Seorang penghuni kos lain, Rini, menatap Nadia dengan heran saat mereka bertemu di dapur. Lebih besar dari, kamu beneran tinggal di kamar 13. Iya, kenapa? Dulu, ada yang tinggal di situ juga. Tapi dia agak lama di sana. Katanya, ada yang ngetok lemari tiap malam juga. Nadia mulai merasa tidak aman. Tapi ia belum tahu bahwa kamar 13 menyimpan rahasia kelam dari masa lalu yang belum selesai. Malam itu, Nadia memutuskan untuk merekam suara kamarnya dengan ponsel. Saat ia memutar rekaman itu keesokan paginya, ia mendengar suara perempuan berbisik. Lebih besar dari, itu tempatku, pergi sana. Setelah mendengar bisikan dalam rekaman, Nadia mulai menyelidiki sejarah kamar nomor 13. Ia mulai menggali informasi dari para penghuni lama dan Bu Ratna, tapi semuanya seolah menyembunyikan sesuatu. Gangguan supranatural semakin sering terjadi, dan kini, tak hanya Nadia yang mengalaminya. Rini akhirnya bercerita tentang Ayu, penghuni sebelumnya yang menghilang. Nadia nekat membuka lemari dan meletakkan cermin kecil di dalamnya. Dalam rekaman, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Ketika Nadia mengonfrontasi Bu Ratna, ia mendapatkan jawaban samar dan ancaman untuk tidak ikut campur. Tapi Nadia menemukan berita lama soal 3 mahasiswi yang pernah hilang setelah menempati kamar 13. Di dalam mimpi, Nadia mulai melihat bayangan Ayu yang menyeramkan. Lebih besar dari, kamu mengambil tempatku, kamu harus ganti. Ponselnya berdering, pesan dari nomor tak dikenal. Lebih besar dari, kalau kamu buka lemari itu sekali lagi, kamu gak akan bisa keluar. Lemari itu mulai bergoyang, dan Nadia tahu, ini baru permulaan. Setelah teror semakin nyata, Nadia mulai menyelami masa lalu rumah kos itu. Ia menemukan bahwa hilangnya Ayu bukan satu-satunya kasus. Rumah kos tersebut menyimpan sejarah kelam yang melibatkan sebuah tumbal dan perjanjian gaib. Bu Ratna akhirnya mengaku, lebih besar dari, kos ini dulu dibangun di atas lahan bekas pemakaman kecil. Ada janji yang harus dijaga. Setiap beberapa tahun, satu penghuni harus menghilang. Malam harinya, Nadia bermimpi lebih nyata, ia berada dalam lemari, dan wajah Ayu muncul sambil berkata, lebih besar dari, akhirnya kamu mengerti. Kamu gantian sekarang. Ia terbangun jam 3.13 dan mendapati semua pintu terkunci. Rini mencoba membantu, tapi lorong kos berubah menjadi gelap dan panjang, seperti bukan dunia nyata. Nadia masuk ke lemari dan menemukan pintu rahasia menuju ruangan gaib berisi cermin besar dan foto para korban sebelumnya. Bayangannya di cermin tersenyum jahat dan mulai berbicara. Lebih besar dari, aku sudah menunggu lama. Ayu menolak, Intan lari, tapi kamu membuka pintunya sendiri. Dalam dunia nyata, Rini menghubungi seorang kiai. Mereka mencoba menyelamatkan Nadia. Di dunia cermin, Nadia menghadapi bayangannya sendiri. Ia sadar bahwa itu adalah sisi gelap dirinya. Dengan keberanian, ia menghancurkan cermin dan melawan dirinya sendiri. Lebih besar dari,
Aku tidak takut lagi. Aku tahu siapa aku. Dan kamu, bukan aku. Cermin itu hancur. Nadia terbangun di kamar kos, diselamatkan. Lebih besar dari, untuk sekarang, iya. Tapi kamar nomor 13, tidak pernah benar-benar kosong. 2 minggu berlalu, Nadia pindah ke tempat baru, tapi tetap diganggu mimpi-mimpi aneh. Rekaman CCTV menunjukkan ia berjalan dalam tidur, mengarah ke lemari. Dalam rekaman lain, ia berbisik. Lebih besar dari, tinggal satu lagi, satu lagi. Bu Ratna menemukan cermin baru di dalam lemari kamar 13, memantulkan bayangan Nadia. Lebih besar dari, kamu, kembali lagi. Nadia menatap cermin di kamar barunya. Ia tersenyum, bukan dengan wajahnya sendiri, tapi senyum ayu. Lebih besar dari, akhirnya, giliranku untuk hidup. Tok, 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 dari lemari di belakangnya. Lebih besar dari, kamar nomor 13 tidak pernah kosong. Penghuninya hanya berganti wajah. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali ke kamar kos membawa cermin kecil dan kitab doa. Ia mengakhiri semuanya dengan meletakkan cermin menghadap cermin besar, membuat arwah para korban tenang, lemari retak, dan hawa mencekam lenyap. Lebih besar dari, akhirnya selesai. Kos ditutup, rumah itu dirobohkan, tapi pada malam-malam tertentu, suara langkah kaki masih terdengar, seolah seseorang masih mencari kamarnya.